Bahkan ketika Rasulullah wafat pun, apakah pernah kita dengar para sahabat bikin acara 100 hari, 40 hari, 1000 hari? Tidak ada. Walaupun kita larikan sodakoh namanya ini untuk mayat dan semacamnya, enggak. Fitrah itu adalah fitrah. Makan-makan itu untuk orang yang gembira, bukan untuk orang yang sedih. La musyahata fi tasmiyatiha. Tidak mengapa mau dinamakan apapun, 1000 harian, sedekahan apapun. Tidak masalah, penamanya mau apa silahkan. Pelaksanaannya mau kapan juga silahkan. Itu yang dikatakan oleh Syekh bin Baz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Tanya Guse. Kita akan mereaction atau menjawab beberapa video yang dikirim ke saya yang kaitannya dengan makan-makan atau sodakoh makanan gitu ya, yang dilaksanakan turun-temurun di negara kita, di Nusantara ini, dan sudah menjadi tradisi yang sangat indah. Nah, tetapi akhir-akhir ini beberapa orang mempermasalahkan, di antaranya video berikut ini. Masa orang tua kita meninggal mau makan-makan juga? Walaupun kita larikan sodakoh namanya ini untuk mayat dan semacamnya, enggak. Fitrah itu adalah fitrah. Makan-makan itu untuk orang yang gembira, bukan untuk orang yang sedih. Untuk orang yang bersedih, tidak nafsu makan, tidak nafsu memasak. Maka datanglah agama yang benar. Ketika ada orang yang ditimpa musibah, kalian tetangga bawakan makanan untuk mereka. Jangan dia suruh masak untuk kita. Bahkan ketika Rasulullah wafat pun, apakah pernah kita dengar para sahabat bikin acara 100 hari, 40 hari, 1000 hari? Tidak ada. Itu semua Pak dimasukkan dalam Islam. Nah mereka Pak yang bikin kayak gini berusaha cari-cari dalil. Oh ada dalam riwayat Tawus. Tawus mengatakan dahulu mereka suka untuk memberikan makan bagi mayit selama 7 hari. Tuh lihat. Kita katakan ya. Kata-kata 7 ini jangan dikiaskan dengan 40, 1000 enggak. Sebab kalau itu dikiaskan pasti mereka akan melakukannya sampai 1000. Yang kedua, memberi makan di situ tidak ada acara kumpul-kumpul di keluarga mayat. Akan tetapi sebatas memberi makan kalau asarnya sahih. Oke. Sebetulnya sudah pernah kita jawab di video tentang haul, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tetapi dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan pendekatan yang sama, sudut pandangnya guru mereka atau ulama mereka, yaitu Al-Imam Ibnu Baz atau Syekh bin Baz gitu ya. Teman-teman bisa lihat di page-nya ini, di page-nya Imam bin Baz atau Syekh bin Baz. Di page ini dikatakan hukmu ma yu'rafu bi asya'il walidain, hukum tentang kebiasaan yang mereka sebut dengan asya'ul walidain, makan malam yang dihadiahkan untuk kedua orang tua. Mohon dicatat, ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Sama-sama seperti halnya 1 hari, 3 hari, 7 hari, tidak ada di zaman Nabi. Asya'ul walidain juga tidak ada di zaman Nabi. Di sini ada soal dari Al-Akh, seorang penanya, disingkat namanya Hamzah Mim Ain ya. Minar Riyadh, dari Riyadh. Yaqul fi su'alihi, di dalam soal ini penanya berkata, nasma'u katsiran an asya'il walidain au ahdihima. Kami mendengar banyak hal tentang perayaan atau kebiasaan yang dinamakan sebagai asya, makan malam untuk kedua orang tua atau salah satunya. Walahu turuqun muta'addidatun, ada beberapa cara begitu ya. Fa ba'dun nas ya'malu asya'an khassatan fi Ramadan. Ada yang dengan cara membikin makan malam khusus di bulan Ramadan, wa yad'u lahu ba'dul ummal wal fuqara. Kemudian setelah kumpul mereka mengundang fakir miskin dan para pekerja untuk makan bareng. Wa ba'duhum yukhrijuhu lil ladzina yuftiruna fil masjid. Ada tidak diundang tapi makannya dibawa ke masjid, dimakan di masjid untuk sebagai iftar mungkin ya. Wa ba'duhum yadhbahu dzabihatan. Ada yang dengan cara menyembelih hewan, kemudian wa yuwazzi'uha ala ba'dil fuqara wa ala ba'di jirani, dibagi-bagi ke orang-orang fakir dan tetangga-tetangga. Fa idza kana hadzal 'asya'u jaizan fama hiya sifatul munasibah lahu. Kalau memang seperti ini diperbolehkan, maka apa yang kita jadikan munasibah, kecocokan untuk
perayaan atau kebiasaan seperti ini, adat istiadat seperti ini, mohon digarisbawahi, ini tidak ada di zaman Nabi. Masak-masak kemudian dibagi-bagi ya, secara khusus dinamakan Asyaur Ramadan nggak ada. Sama seperti kita 1 hari, 7 hari, 3 hari juga sama, di zaman Nabi nggak ada. Bagaimana hukumnya? Ini jawaban beliau cukup objektif. As-sadaqatu lil walidaini aw ghairihima minal aqarib masyru'atun. Bersedekah untuk kedua orang tua ataupun keluarga itu adalah masyru'ah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma sa'alahu sa'ilun. Ada seseorang yang bertanya ke Nabi, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima. Ya Rasulullah, apakah kalau orang tua aku sudah meninggal, kedua orang tua aku sudah meninggal, apakah aku masih bisa berbuat baik kepada mereka berdua? Nabi menjawab, na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, lakukan salat untuk keduanya, al-istighfaru lahuma, mohonkan ampun untuk keduanya, wa infadhu ahdihima, tunaikan janji-janji mereka, min ba'dihima, setelah mereka enggak ada. Ini mungkin ada niat mulia yang belum terlaksanakan, selesaikan itu semua. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman orang tua kita. Wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima, orang tua kita punya teman, orang tua kita punya keluarga, kunjungi mereka semua. Ini ada di riwayat Al-Imam Ahmad di dalam Musnad Al-Makkiyin. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam juga menyangkut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min abaril birri, termasuk bentuk bakti yang paling besar, an yasilar rajulu ahla wuddi abih, ketika seseorang laki-laki, seorang anak gitu ya, menyambung, meneruskan apa yang dicintai oleh orang tuanya, berupa amal baik, berupa silaturahim, berupa rutinitas yang dicintai oleh orang tua kita lanjutkan. Wa qauluhu lamma sa'alahu sa'ilun qailan, ketika ada seorang sahabat bertanya, inna ummi matat walam tusi, ibuku meninggal Rasulullah, tidak berwasiat apapun, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah beliau dapat pahala kalau saya sedekah untuk beliau? Maka Nabi menjawab, na'am, wali umumi qaulihi idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ini juga masuk dalam keumuman, ketika seseorang meninggal maka amalnya si mayit tersebut terputus kecuali dari sedekah jariyah, wakaf atau sedekah yang masih digunakan dalam bentuk masjid, dalam bentuk majelis taklim, dalam bentuk wakaf Quran gitu ya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin shalihin yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan untuk orang tuanya. Ada di riwayat Imam Ahmad di nomor hadis 8627 dan juga di Imam Muslim nomor hadis 1631. Nah, ini poinnya, wa hadhihi shadaqatu, sedekah yang tadi asyaul walidain, la musyahata fi tasmiyatiha. Ini poinnya, tidak mengapa mau dinamakan apapun, dinamakan asyaul walidain enggak apa-apa, au shadaqatul walidain juga enggak apa-apa, sedekah untuk orang tua juga enggak apa-apa. Sawaun kanat fi Ramadan, mau dilakukan di Ramadan enggak apa-apa, au ghairihima, di luar Ramadan pun enggak apa-apa. Jadi kapan kita ada rezeki, kemudian kita melakukan sedekah untuk orang tua, baik di Ramadan enggak apa-apa, di luar Ramadan juga enggak apa-apa. Artinya apa? Tidak masalah kita melakukan sedekah-sedekah seperti itu yang berlaku di Indonesia. Itu kata Al-Imam atau Syekh Ibn Baz, yang merupakan rujukan dari ulama-ulama yang mendakwakan mereka sebagai salafi gitu ya. Nah, maka beliau menutupnya dengan wafaqallahul jami'a lima yurdih. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya terhadap jalan yang Allah ridhoi. Yang ingin saya tekankan teman-teman sekalian, Al-Imam atau Syekh Ibnu Baz tidak mempermasalahkan penamaannya mau apa, silakan. Jadi kalau kemudian di sini sekarang ada adat berkatan atau ada adat apapun namanya, sedekahan 1000 harian, sedekahan apapun, tidak masalah, penamanya mau apa silahkan, pelaksanaannya mau kapan juga silahkan. Itu yang dikatakan oleh Syekh bin Baz. Jadi naif sekali kalau yang mereka lakukan kemudian tidak dikatakan bid'ah, tapi kalau kita atau orang-orang Nusantara hanya karena waktunya 1 hari, 3 hari, 7 hari, kemudian dikatakan
katanya itu bid'ah, katanya itu bertentangan dengan syariat. Apa bedanya dengan asyaul walidain ini? Nah, semoga semakin bijak kita dalam memahami perkara-perkara yang terjadi di lingkungan kita, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan baik, dengan ada toleransi di antara kita. Memang kita tidak menutup mata, ada beberapa yang agak memaksakan. Jadi yang harus dipahami adalah sedekah ini sifatnya ya sunnah, artinya dianjurkan. Kalau memang Anda mampu, bismillah, keluarkan. Kalau memang Anda tidak mampu, ini poinnya, tidak perlu dipaksakan. Jadi saya nggak setuju kalau ada yang 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, tetapi memaksakan sampai utang-utang atau na'udzubillah ada hartanya anak yatim, itu tentu tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang ada dan mampu, maka kata Syekh bin Baz, nggak apa-apa. Anda mau lakukan di Ramadan silahkan, mau dilakukan di luar Ramadan silahkan, mau dengan nama asyaul walidain atau shadaqatul walidain ataupun dengan nama yang lain, selama isinya seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz tadi, kata beliau, nggak apa-apa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.